Selamat datang buat kamu yang baru pertama kali nonton channel Keluarga Nomaden Nusantara. Nah, di video ini saya akan merangkum seluruh perjalanan kami selama di Makassar ya. Sobat Nomaden yang baru kali ini nonton channel Keluarga Nomaden, pastikan untuk nonton semua channel kami yang ini ya. Saya spillkan di atas. Sobat Nomaden yang penasaran apa saja aktivitas selama kami hidup nomaden, kami sudah rekam di aktivitas harian kami selama stay di setiap kota. Oh sayang, kapalnya sayang. Oke sayang, aku pengen tahu nih kesan pertama sebelum kita ke Makassar. Sebelum kita ke Makassar, yang pastinya ada rasa was-was ya, ada rasa sedikit kekhawatiran karena kita tidak punya teman ataupun keluarga di Makassar, di Sulawesi ya, kita nggak punya. Dan kita benar-benar sendiri di tempat yang baru pertama kali kita datangin juga. Terus aku banyak cari info-info tentang gimana sih Makassar itu, dan di konten itu tuh di sosmed, di konten di TikTok itu banyak banget orang yang bilang kalau di Makassar itu tuh orangnya kasar-kasar, keras-keras. Pas sampai di Makassar, kesan pertamaku adalah kota besar, padat dan ramai. Itu kotanya seperti kota Jakarta. Oke. Ternyata kalau kita booking kelas 1 kita dapat kamar khusus nggak gabung. Walaupun ada tempat duduk oke. Jadi soal harga dan juga fasilitas menurut saya oke. Oke guys. Kita mancing dulu guys. Terus ini ada sofa. Setiap perjalanan selalu diawali dengan sebuah keputusan. Dan keputusan itu menyimpan sebuah cerita yang tidak pernah kita tahu sampai kita melalui sebuah rumah. Kalau di sini ikannya itu nggak satuan karena terlalu besar. Jadi potongnya seperempat kayak gini. Di Makassar ini unik Sobat Noma. Pesan ikan bakar kita dapat dengan sayur sop. Wow, lezatos. Nah, ini soal makanan nih. Makanan pertama yang kamu rasa paling enak di Makassar? Pasti yang terkenal es pisang hijau. Es pisang hijau ya. Wah, itu paling enak. Sama sop saudara itu enak banget. Oke, es pisang hijau dan sop saudara. Banyak orang yang bertanya, kenapa milih hidup nomaden? Bukannya lebih enak itu kalau stay menetap satu tempat gitu ya? Menurut Sobat Noma, lebih enak mana? Menetap satu tempat atau hidup nomaden seperti kami saat ini? Dapat satu. Ini kita jadikan umpan hidup untuk mancing ikan besar. Wih, strike. Kenten bro. Pakai umpan hidup ikan kecil tadi yang di bawah itu guys. Oke, kita isi ulang lagi. Mantap bos. Sisinya banyak. Ikan karpel. Tuh hitam-hitam tuh. Di balik perjalanan hidup nomaden kami, ada banyak cerita yang tidak terekspos. Mungkin pertanyaan-pertanyaan Sobat Noma ada di cerita tersebut. Bagaimana cara kami mengeksposnya, itu masih rahasia. Tiap daerah yang kami datangi selalu punya cerita yang berbeda. Budayanya berbeda, jenis makanannya berbeda, cara bicaranya berbeda, cara berpikir masyarakatnya pun berbeda. Semuanya itu dipengaruhi oleh sejarah, budaya, pendidikan, lingkungan, sampai letak geografis masing-masing daerah. Disinilah kami mulai banyak belajar. Belajar untuk tidak mudah menghakimi, belajar untuk menghargai perbedaan, dan kami belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang benar-benar baru Sobat Noma. Pastinya ini bukan hal yang mudah. Ini harus melalui beberapa proses. Dan ingat, kesalahan itu bisa datang kapan saja saat proses itu berlangsung.
udah lagi rekam nih, on cam. Wow, nice. Bersahabat dengan kita ya. Mantap di jiwa. Dan kami juga melewati Masjid 99 Kuba melalui proyek Citraland City CPI Makassar. Kawasan ini dirancang sebagai super blok terpadu yang mengedepankan konsep modern Herfran City. Di jantung Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, berdiri megah sebuah rumah adat yang menyimpan sejarah kejayaan Kerajaan Goa. Inilah Bala Lampoa, yang berarti rumah besar dalam bahasa Makassar. Jadi dia kayak begini baru cerita lah pesannya. Mainin ini dulu. Suatu hal yang membuat perjalanan ini terasa sangat menyenangkan bagi kami, yaitu hobi kami memancing. Buat Sobat Noma yang selalu mengikuti channel Keluarga Nomaden Nusantara dari awal, pasti sudah tahu bahwa hampir semua daerah yang kami datangi, kami selalu menyempatkan mencari spot-spot memancing. Bagi kami, memancing bukan hanya sekedar mencari ikan, tetapi menjadi salah satu cara untuk dapat menikmati alam, bisa mengenal masyarakat setempat lebih dekat, sekaligus melepas penat setelah perjalanan yang panjang. Dan tidak jarang kami itu bertemu dengan teman-teman baru hanya karena sama-sama bawa joran Sobat Noma. Dari situlah kami belajar bahwa hobi bisa menjadi bahasa yang menyatukan banyak orang. Selama berada di Makassar, kami mencoba menikmati kota ini dengan cara kami sendiri. Bagaimana dengan Sobat Noma lainnya? Apakah Anda juga berniat mengunjungi kota Makassar setelah menonton video nomaden kami? Silahkan tulis di kolom komentar.